Selamat datang kembali. Hari ini, kita punya bahan yang menarik banget. Sesuatu yang bakal menantang cara kita melihat dunia bisnis dan ya mungkin cara kerja dunia secara keseluruhan. Betul sekali. Kita akan membedah beberapa sumber yang intinya bertanya, apakah istilah kapitalisme yang sering kita pakai itu sebenarnya udah kedaluarsa? Udah nggak relevan lagi ya? Tahu nggak? Ini mengingatkan saya pada kutipan pembukanya Charles Dickens dari A Tale of Two Cities. Dia bilang, inilah zaman yang terbaik, inilah zaman yang terburuk. Rasanya kok pas banget ya sama kondisi sekarang. Di satu sisi, teknologi luar biasa. Di sisi lain, polarisasi politik, ekonomi, terasa makin tajam. Sumber-sumber yang kita bedah hari ini seolah bilang kebingungan ini mungkin karena kita salah pakai istilah. Nah, itu dia. Jadi, misi kita hari ini adalah menjelajahi sebuah ide yang cukup radikal. Bagaimana jika ambiguitas dalam istilah-istilah ekonomi kita, kayak pasar, modal, bahkan perusahaan, itu bukanlah sebuah kekurangan. Melainkan sebuah fitur ya. Tepat, justru itu cerminan dari realitas yang memang rumit dan nggak hitam putih. Coba kita urai bareng-bareng. Betul. Dan sumber-sumber yang kita pegang ini berargumen masalahnya mungkin bukan di dunianya, tapi di kacamata yang kita pakai. Kita seolah-olah masih pakai bahasa dan model dari abad ke-19, lengkap dengan konsep kapital dan tenaga kerjanya. Yang klasik itu ya? Untuk menjelaskan ekonomi abad ke-21 yang sudah sangat-sangat berbeda. Ya jelas saja gambarnya jadi buram. Kita akan lihat di mana letak keretakannya. Oke, mari kita mulai dari ide dasarnya dulu. Sumber ini bilang dunia itu nggak hitam putih. Mungkin para ekonom atau pengacara suka sekali dengan definisi yang kaku, yang presisi. Harus jelas. Harus jelas, ya atau tidak, benar atau salah. Ada kontrak atau tidak ada kontrak. Tapi kan dunia nyata nggak begitu cara kerjanya. Apa yang menarik di sini adalah sebuah metafora dari seorang ahli hukum, Ian McNeill. Dia membandingkan saklar lampu dengan reostat. Reostat itu peredup lampu ya? Betul, produk lampu. Menurutnya, hukum kontrak yang klasik itu melihat kesepakatan bisnis kayak saklar lampu. Cuma ada dua posisi, on atau off. Oke. Ada kontrak atau tidak ada. Sangat biner. Oke, coba kita bedah. Jadi kayak saklar di dinding, cuma ada dua kemungkinan, nyala atau mati. Nggak ada di antaranya. Hubungan bisnis jangka panjang yang sebenarnya, yang membentuk ekonomi kita, itu jauh lebih mirip reostat. Intensitasnya bisa naik, turun secara perlahan. Coba pikirkan, kapan persisnya sebuah hubungan bisnis itu benar-benar on? Waktu pertama kali ketemu buat ngopi, waktu jabat tangan, sulit sekali menunjuk satu titik pasti. Realitasnya adalah sebuah spektrum, bukan saklar. Analogi yang kena banget, karena hubungan itu kan dibangun ya, nggak tiba-tiba ada. Sumber ini juga pakai contoh lain yang lebih filosofis, tapi gampang dimengerti. Paradoksoritas. Ah, ya. Tumpukan pasir. Betul. Pertanyaannya sederhana. Berapa butir pasir yang kita butuhkan untuk bisa disebut tumpukan? 1? Belum. 10? Mungkin. 1000? Pasti. Tapi di mana titik pastinya? Nggak ada jawaban tunggal. Dan sumber ini bilang, hal yang sama persis terjadi pada konsep ekonomi seperti resesi. Para ahli bisa berdebat sampai pusing soal definisi teknisnya. 2 kuartal pertumbuhan negatif, dan seterusnya. Iya kan? Tapi perdebatan teknis itu justru seringkali menjauhkan kita dari pertanyaan yang lebih penting bagi orang awam. Ini ekonomi lagi baik-baik saja atau enggak sih? Nah, ini nyambung ke konsep lain yang diangkat, yaitu Matthias dari ekonom Paul Romer. Saya terus terang baru dengar istilah ini. Maksudnya apa? Matthias itu pada dasarnya adalah penggunaan notasi matematika yang super rumit untuk memberi kesan presisi dan ilmiah, padahal di baliknya ada asumsi-asumsi yang sebenarnya goyah. Oh, Atau bahkan ada agenda politik tertentu. Tujuannya bukan untuk memperjelas, tapi untuk membuat argumennya terlihat tak terbantahkan, karena sudah pakai rumus. tunggu dulu. Bukannya ekonomi itu butuh matematika biar presisi. Kalau nggak ada modal yang jelas, nanti kan semuanya jadi sekedar opini dan spekulasi dong. Pertanyaan bagus. Dan Romer itu tidak anti matematika. Justru sebaliknya. Dia ingin matematika dalam ekonomi itu jujur. Bedanya begini, penggunaan matematika yang baik itu transparan. Ia memperjelas asumsi yang dipakai. Oke. Nah, Matthias ini sebaliknya, ia menggunakan kerumitan matematis untuk menyembunyikan asumsi-asumsinya. Jadi alih-alih jadi alat klarifikasi, ia jadi alat persuasi yang menyesatkan.
oke, sekarang saya paham. Jadi ini semacam upaya untuk memaksakan kepastian pada dunia yang ya pada dasarnya memang penuh ambiguitas. Tepat. Kesimpulannya untuk bagian ini berarti konsep-konsep inti seperti pasar, hierarki, modal, bahkan kepemilikan itu sendiri sebenarnya adalah reostat, bukan saklar. Mereka itu spektrum, memaksanya jadi hitam putih malah bikin kita nggak ngerti apa-apa. Tepat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang jauh lebih besar. Nah, kalau konsep dasarnya aja udah abu-abu begini, ini ngerembet kemana-mana dong ya. Terutama ke kata sakti itu, kapitalisme. Kalau pilar-pilarnya saja udah goyah, gimana dengan bangunannya? Wah, ini bagian yang paling saya tunggu. Karena kalau fondasinya goyah, berarti seluruh bangunan bernama kapitalisme ini bisa jadi cuma ilusi ya. Bisa dibilang begitu, atau setidaknya bangunan yang kita lihat sekarang sudah sangat berbeda dari cetak biru aslinya. Sumber ini menyoroti bagaimana rantai 3 serangkai dari pemahaman ekonomi klasik itu sudah putus. Rantai 3 serangkai. Model lama, baik dari kacamata Adam Smith maupun Karl Marx, punya alur yang sama. Seseorang punya kekayaan pribadi, lalu kekayaan itu dipakai untuk memiliki modal pabrik, mesin, tanah, dan kepemilikan modal itulah yang memberinya kendali. Oke, jadi urutannya jelas. Punya uang, Beli aset produksi, pabrik contohnya. jadi bos yang punya kontrol. Sederhana. Betul. Tapi sumber ini berargumen keras bahwa di abad ke-21, rantai itu berbalik arah. Berbalik. Model barunya adalah, seseorang mendapatkan kendali atas sebuah bisnis, misalnya diangkat menjadi CEO, dan posisi kendali itulah yang kemudian memungkinkannya menghasilkan kekayaan pribadi yang luar biasa. Jadi, kendali datang lebih dulu, baru kekayaan menyusul. Wah, ini kebalik banget sama gambaran klasik. Dulu kita mikir orang kaya beli pabrik. Sekarang, orang yang mengontrol pabrik atau organisasi yang jadi super kaya. Ini ada kaitannya dengan ide dematerialisasi yang juga disinggung nggak? Erat sekali. Dematerialisasi adalah kuncinya. Coba pikirkan produk atau layanan paling bernilai saat ini. Mesin pencari Google, perangkat lunak Microsoft, algoritma keuangan. Asetnya nggak berwujud ya? Benar. Biaya materialnya, baja, plastik, beton, hampir nol. Yang kita bayar miliaran dolar itu bukan barang fisiknya, tapi kecerdasan kolektif yang tertanam di dalamnya. Dan ini berlaku juga untuk alat produksinya kan? Bisnis modern sudah nggak didefinisikan oleh seberapa banyak pabrik fisik yang mereka punya. Persis. Dan ini membawa kita pada ide paling provokatif dari sumber ini, konsep modal sebagai layanan atau capital as a service. Oke, modal sebagai layanan. Ini terdengar seperti pergeseran besar. Berarti kalau saya mau bikin maskapai penerbangan, saya tidak perlu pusing punya modal triliunan untuk beli pesawat. Tepat sekali. Anda fokus pada branding, layanan, rute. Pesawatnya, aset modal utamanya, bisa Anda sewa dari perusahaan leasing raksasa seperti AerCap. Oh, Contoh lain dari sumber ini sangat membuka mata. Amazon, raksasa e-commerce, ternyata tidak memiliki sebagian besar gudang-gudang logistiknya. serius? Mereka menyewa dari perusahaan properti industri seperti Prologis, bahkan perusahaan telekomunikasi seringkali nggak punya menara BTS-nya sendiri. Ini gila sih mengubah semua gambaran kita soal aset. Jadi Amazon itu kayak cuma nebeng di gudang orang lain. Dan para pemilik modal ini, Prologis atau AerCap, mereka nggak ikut campur mengatur jalannya Amazon atau maskapai itu kan? Sama sekali tidak. Mereka bertindak seperti penyedia layanan. Seperti PLN yang menyediakan listrik, mereka menyediakan infrastruktur, lalu Amazon atau British Airways fokus pada bisnis inti mereka. Pemisahan antara kepemilikan aset dan pengendalian operasional ini fundamental. Kalau begitu ini mengacaukan segalanya. Karikatur kapitalis di kepala kita kan biasanya pria gendut pemilik pabrik. Tapi kalau pabrik, gudang, dan pesawatnya dimiliki oleh entitas keuangan yang berbeda, yang kerjanya cuma nyewain aset, terus kapitalisnya siapa dong sekarang? Nah, itu dia pertanyaannya. Si pemilik gudang? Kayaknya nggak juga kan, mereka cuma nyewain. Ini bikin bingung ya. Mungkin kata itu memang sudah nggak relevan lagi. Itulah argumen utama dari sumber ini. Kata kapitalisme, dengan semua bagasi sejarahnya, lebih banyak mengaburkan daripada menjelaskan realitas ekonomi saat ini. Oke, kita udah bongkar habis-habisan model lama, sampai rasanya tidak ada yang tersisa. Tapi kan tidak adil kalau kita berhenti di situ. Untungnya, sumber ini tidak hanya mengkritik, tapi juga menawarkan cara pandang baru kan? Tentu, semacam kerangka kerja baru. Betul. Sumber ini menyajikan 5 ide inti sebagai fondasi baru. Ini bukan lagi tentang pertentangan modal vs tenaga kerja,
tapi tentang sesuatu yang lebih organik. Sip, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kecerdasan kolektif. Ini gagasan bahwa aset paling berharga dari sebuah perusahaan modern bukanlah gedung atau mesinnya, Tapi orangnya. tapi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkolaborasi dari seluruh orang di dalamnya. Bukan lagi soal apa yang Anda miliki, tapi apa yang Anda dan tim Anda ketahui dan bisa lakukan bersama. Ini masuk akal banget. Aset terbesar Google kan bukan kampusnya yang megah, tapi otak kolektif ribuan insinyurnya. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah menerima ketidakpastian radikal. Dunia itu pada dasarnya tidak bisa diprediksi. Jadi, tujuan utama sebuah organisasi seharusnya bukan mati-matian mencoba meramal masa depan. Haha, nggak akan bisa juga ya? Nggak akan bisa. Tujuannya adalah membangun kapasitas untuk beradaptasi dan merespons dengan cepat terhadap kejutan apapun. Fleksibilitas mengalahkan prediksi. Ini kayaknya nyindir para peramal ekonomi dan konsultan strategi ya. Intinya, jangan sok tahu, tapi bangunlah tim yang siap menghadapi apa saja. Oke, lanjut yang ketiga. Ketiga, konsep yang sangat kuat. Pluralisme yang disiplin. Ini yang disebut sumber sebagai kejeniusan sejati ekonomi pasar. Oke, maksudnya? Artinya, dua hal. Pertama, berikan kebebasan dan ruang untuk bereksperimen, mencoba ide-ide gila. Itu bagian pluralismenya. Tapi, dan ini yang penting, harus ada disiplin untuk secara tegas dan cepat menghentikan eksperimen yang terbukti gagal. Ini kayak prinsip fail fast di dunia startup ya. Coba 100 ide, sadari bahwa 99 mungkin akan gagal, tapi jangan takut untuk menghentikannya. Justru dengan cepat mematikan yang gagal, kita bisa memfokuskan sumber daya pada satu ide yang mungkin berhasil. Keren. Yang keempat, Keempat, kontrak relasional. Ini nyambung lagi ke ide Rheostat tadi. Hubungan bisnis yang paling berharga itu bukan sekedar transaksional. bukan cuma jual beli. Betul. Hubungan itu tertanam dalam konteks sosial yang lebih luas, dibangun di atas kepercayaan, reputasi, dan ekspektasi jangka panjang. Jadi bisnis itu pada dasarnya adalah permainan kepercayaan. Oke, yang terakhir, yang kelima. Terakhir, hierarki mediasi. Lupakan gambaran pabrik di mana bos di atas berteriak memberi perintah ke bawah. Organisasi yang paling efektif saat ini, menurut sumber ini, adalah yang strukturnya berfungsi untuk memediasi antara kepentingan berbagai pihak. Karyawan, pelanggan, pemasok, investor, Jadi pemimpin itu kayak wasit ya? atau fasilitator. Kepemimpinan bukan lagi tentang memberi perintah, tapi tentang memfasilitasi dialog dan membangun konsensus yang didasarkan pada rasa saling menghormati. Kalau saya rangkum kelima poin ini, intinya terasa sangat berbeda dari buku teks ekonomi standar. Ini mendorong kita untuk melihat perusahaan bukan sebagai mesin abstrak pencetak laba, Tepat. tapi sebagai sebuah komunitas sosial yang hidup dan kompleks. Hubungan di dalamnya itu lebih bersifat sosial, bukan sekedar instrumental. Ini pergeseran paradigma yang fundamental. Tepat sekali. Dari pandangan mekanis ke pandangan yang lebih biologis atau sosial. Gila ya, kalau dipikir-pikir, kita beneran masih pakai peta dari abad ke-19 untuk menavigasi medan abad ke-21. Kita sudah lihat bagaimana sumber-sumber ini membongkar pemikiran biner kita, menunjukkan bahwa dunia ini memang abu-abu dan itu bukan masalah. Iya, Dan kita lihat bagaimana konsep klasik kapitalisme mungkin sudah tidak pas lagi menggambarkan realitas. iya terutama ketika bisnis intinya menjadi tak berwujud, aset terpentingnya adalah pengetahuan kolektif dan modal fisiknya sendiri sudah menjadi layanan yang bisa disewa kapan saja. Bahasa dan model kita benar-benar tertinggal dari kenyataan. Dan kalau kita terus pakai peta yang salah, Kita bukan hanya akan tersesat, tapi kita mungkin akan membuat keputusan yang salah, baik dalam bisnis maupun kebijakan publik. jadi pada akhirnya sumber ini bukan cuma mengkritik. Ini adalah ajakan untuk mulai menggambar peta yang baru. Peta yang lebih akurat, yang menghargai kompleksitas dan hubungan antar manusia. Sebuah peta untuk zaman yang baru. Dan ini membawa kita ke penutup. Sumber-sumber ini berargumen keras bahwa kita butuh deskripsi yang lebih baik, kosakata yang baru untuk menjelaskan cara kerja bisnis dan masyarakat kita. Jadi, ini ada sebuah pertanyaan iseng tapi serius untuk kamu bawa dan renungkan. Jika kata kapitalisme memang tidak lagi cukup, kata atau frasa apa yang menurutmu paling pas untuk menggambarkan sistem ekonomi tempat kita hidup saat ini? Dan kalau kita semua mulai menggunakan istilah baru itu, kira-kira apa yang akan berubah dari cara kita berpikir dan bertindak?